Perkenalkan, nama saya Suster Katarina HK. Nama dari rumah itu Tumi Astianti, Katarina Tumi Astianti. Saya dari Batu Retno, Wonogiri, lalu masuk biara, masuk postulan itu 14 September 1981. Pemimpin kongregasi Suster Lucy, pemimpin postulan Suster Goretti, Maria Goretti. Postulan nobis, tapi sering ganti karena Suster Goretti sering pergi. Maka diganti Muder Konselatrix, kemudian Suster Sriani, dan kembali lagi ke Suster Goretti. Masih Suster Belanda, masih beberapa yang saya kenal. Itu Suster Konselatrix, Prudensia, Arnolda, Siandarek, itu yang saya kenal. Setelah masuk postulan saya mengenal Muder Konselatrix, kemudian itu sebagai pemimpin nobis menggantikan Suster Goretti. Saya sungguh juga sangat berkesan dengan Suster Belanda. Karena memang kelihatannya galak, tetapi hatinya sangat lembut, baik, dan seringkali mencobai saya suruh ke pasar. Sampai pulangnya saya ditanya, suruh beli apa-apa gitu, kemudian pulangnya ditanya, mana oleh-oleh untuk adiknya? Oh, harus beli oleh-oleh ya? Saya tidak tahu kalau harus beli oleh-oleh. Nah, kalau orang pergi itu punya adik-adik kan tahu, harus bawa oleh-oleh. Nah, lain kali Muder saya akan membawa. Kemudian dengan Suster Siandarek itu ibu asrama, bukan, itu sudah, saya masih guru belum jadi Suster. Suster Sian itu waktu itu sudah kembali ke Belanda waktu saya masuk postulan, itu sudah balik. Yang saya kenal lagi Suster Belanda, Muder Prudensia. Itu Prudensia yang mulanya itu kepala sekolah yang menerima saya sebagai guru. Kemudian saya mau masuk Suster, beliau juga yang mengantar saya ke metro sampai saya menjalani tes itu, mengisi segala macam sudah selesai, langsung Muder kembali ke Palembang. Lalu beberapa bulan lagi datang ke Lampung. Saya dipanggil. Kenapa saya kok dipanggil ya? Rupanya beliaunya pamit mau kembali ke Belanda. Nah, sesudah kembali saya bilang, bagaimana kita ketemu lagi Muder? Ya sudah, kita ketemu di surga saja. Itu jawabnya. Dan betul sampai sekarang ya tidak ketemu, beliaunya sudah dipanggil Tuhan. Nah, ada Muder satu lagi yang saya lupa, Arnolda yang menjahit di kamar jahit. Saya masih postulan. Dia juga melatih saya untuk membuat tusuk-tusuk itu. Sebelum Suster Margarita saya diajari Suster Muder Konselatrix Arnolda. Nah, itu memang juga semua orang Belanda itu awal-awalnya seperti menakutkan. Tetapi setelah kita dekat itu sungguh-sungguh ramah, lembut, seorang ibu betul-betul. Itu yang saya alami dengan suster-suster Belanda. Begitu juga dengan Muder Konselatrix yang awal-awalnya saya merasa takut sekali, tetapi rupanya mempunyai hati yang sungguh seorang ibu. Itu Suster Belanda yang saya alami seperti itu, Sir. Yang paling mengesan dengan suster-suster Belanda itu pada Suster Muder Konselatrix saya terkesan dengan begitu teliti melihat diri saya. Karena kalau waktu saya mau kekal kan kursus kerongkal itu, sesudah itu pulang cerita. Saya cerita itu rupanya banyak sekali. Saya cerita tentang Bapak tanpa saya ketahui. Muder mengatakan, kapan kamu cerita dengan ibu? Menceritakan ibu kapan? Jadi saya baru sadar di situ, saya betul-betul bahwa Muder itu melihat segala sesuatu itu secara keseluruhan gitu, Saudara.
Kemudian dengan Muder Konslatrik, dengan Muder Prudensia, saya sungguh terkesan dengan kesabarannya melatih saya untuk menulis, mengajari apapun yang saya belum bisa, lalu saya diajari. Hanya waktu itu singkat sekali karena beliau juga langsung kembali ke negeri Belanda. Saya kenal banyaknya waktu saya jadi guru. Jadi sudah jadi suster, saya mengenal hanya sebentar. Tentang kemandirian, itu kan mulai guncang-guncing itu sudah tahun 72 sebelum saya masuk biara. Tetapi sesudah saya masuk biara itu, karena selesai nobis, itu saya langsung aktif di sekolah. Jadi kurang begitu terlibat dalam kongregasi, dalam kepengurusan kongregasi itu kurang terlibat karena saya berada di sekolah. Tapi sebelumnya itu kan saya sudah merasakan ini suster ini kok yang suster Belanda pada pulang ke negerinya. Lalu yang suster-suster Indonesia beberapa keluar. Ada apa sih di dalamnya itu? Itu yang memacu saya untuk masuk. Suster juga itu termasuk suster, memacu saya untuk masuk. Ada apa? Nah, akhirnya saya juga berpikir waktu itu, lalu karya kalau suster itu pada pulang, yang Indonesia keluar, bagaimana karya ini? Saya sempat berpikir begitu yang lalu. Hanya saya belum memutuskan untuk masuk panggilan karena bapak saya belum nunggu iyanya bapak. Jadi soal kemandirian itu yang saya lihat itu seringkali suster-suster yang sudah usia yang medior yang dulu ya. Medior itu seringkali ke Teluk Metro, yang rumahnya di Metro, seringkali rapat. Itu yang saya lihat seperti itu, suster. Ya, mengalaminya seperti itu, suster. Kenapa ini, ada apa? Cuman begitu, hanya waktu itu kan belum dijelaskan. Sebagai suster-suster muda itu belum mendapat penjelasan yang begitu, yang sungguh-sungguh jelas begitu, suster. Jadi saya masuk juga sudah usia ya, suster ya. Jadi mikir, walaupun seperti itu mikir, seringkali ditinggal. Rapat, lalu susternya yang Belanda pada pulang. Lalu apa tuh ini nih? Sebenarnya ada apa? Cuma hanya menjadi pertanyaan, suster, belum terjawab waktu itu. Setelah tahunnya waktu mau kemandirian itu, waktu ada pertemuan seluruh anggota, Reprenium, itu yang diadakan di Albertus, itu semua suster kumpul tanggal 13 13 Juni 1991 itu, suster. Semua suster dikumpulkan, lalu ditanya siapa yang setuju pakai pemilihan, pakai surat-surat kertas-kertas itu. Jadi siapa yang setuju untuk mandiri, siapa yang tidak setuju. Nah, di situ saya baru dong bahwa oh seperti ini, mau ada suatu kemandirian itu artinya pemisahan itu, baru dijelaskan saat itu. Jadi baru dong. Nah, waktu itu pikiran saya, lah bisa enggak ya kami ini ya, kalau ditinggalkan orang Belanda, suster-suster Belanda ini mampu apa tidak ini nanti ya. Saya ya, saudara, dalam hati saya juga bertanya begitu. Tetapi saya juga berpikir, seandainya tidak mandiri, apa jadinya nanti kalau suster-suster Belanda semua pada pulang? Kalau tidak mandiri, alangkah susahnya. Dan memang kelihatan ribet, suster. Harus mengurus semuanya, harus kebijakan-kebijakan itu harus dari sana, menunggu. Jadi semuanya kayaknya lambat gitu, suster. Saya itu merasakan yang lain-lain urusan-urusan itu merasa lambat gitu. Nah, akhirnya ya saya secara pribadi menulis setuju kalau mandiri waktu itu. Mengatakan itu. Karena sudah pikir pemilihannya itu sudah ikut belum. Pikir gitu ya, akhirnya saya mengatakan ya lebih baik mandiri. Itu yang saya putuskan sendiri waktu itu. Ya harapan lebih baik.
harapan lebih baik waktu itu, karena ya saya secara pribadi merasakan kalau suster-suster ini yang Belanda pulang, lalu urusannya orang Indonesia, kalau harus ke sana sini, semua menunggu dari sana. Sedangkan Indonesia sudah semakin maju. Lalu kalau kita mau menunggu, nah rapat resmi harus ke sana, kan menurut perasaan saya ribet. Lalu lebih baik ini mandiri, dan saya punya harapan dengan mandiri itu bisa ada lebih leluasa untuk mengurusnya di sini, tidak usah harus menunggu yang dari sana. Itu yang secara pribadi harapan saya dulu begitu, Ustaz. Itu terlaksana tahun 11 September 1993. Dilaksanakan di perayaan Ekaristi di Kapel secara lesehan, kemudian acara resmi serah terima itu dilaksanakan di kompleks sekolah. Saya merasakan segala sesuatu memang, pertama saya bersyukur bahwa terjadi kemandirian saat itu. Indonesia berani memutuskan mandiri. Saya merasa bersyukur saat ini. Waktu perjalanan ini saya merasakan segala sesuatu itu lebih lancar, Saudara, lebih lancar. Kebijakan-kebijakan yang diambil itu kan diputuskan di sini, tidak harus hubungan ke sana. Nah, maka segala sesuatu lebih lancar, bisa mengikuti perkembangan yang ada di negara kita ini sesuai dengan aturan kongregasi. Sesuai dengan aturan kongregasi, kita boleh mengikuti perkembangan. Kemudian untuk apa yang lebih maju, apa yang lebih berkembang, saya merasakan memang ada perkembangan. Terutama kita bisa memutuskan ini, bisa membuka di sana beberapa komunitas lebih maju, lebih berani, lalu menambah pendidikan studi untuk para suster itu lebih berkembang, lebih banyak, sehingga susternya juga semakin berkembang. Dengan adanya komunitas-komunitas baru, saya merasa senang, merasa bersyukur bahwa kongregasi bisa mengembangkan sayapnya. Lalu pewartaan yang jelas lebih berkembang. Kerajaan Tuhan lebih berkembang. Di sana ada Suster Hati Kudus, di sana ada Suster Hati Kudus, bisa bukan menampilkan diri ya, tapi sebagai Suster Hati Kudus itu bisa hadir di tempat itu, bisa mewartakan, lalu membawa misi tersendiri sebagai Suster Hati Kudus. Baik, Saudara, terima kasih itu ditanya. Saya sangat senang sekali itu bisa muncul, Saudara. Segala sesuatu ada positif, ada negatif, Saudara. Bagi adik-adik yang saat ini melihat kemajuan adik-adik, saya merasa senang sekali. Tampil maju, berani, seperti melihat kemarin di novisiat itu sangat baik sekali. Ada suatu berani tampil dan lain sebagainya. Itu saya sangat mendukung juga dalam perutusan adik-adik di mana ditempatkan di komunitas-komunitas itu semuanya berjalan dengan baik, namun juga ada tanda petiknya bahwa segala sesuatu itu perlu suatu perhatian. Namanya orang muda, lalu perkembangan zaman sekarang. Itu saya merasakan ada sesuatu yang kurang, terutama ya namanya anak zaman ya, Saudara, dalam hal kepekaan, dalam hal yang ini daya juangnya yang itu agak berkurang, itu di situ, Saudara, yang masih perlu dalam perhatian dari pembina dan dari kita-kita yang sudah
lansia itu harus menjadi teladan supaya mereka juga tumbuh seperti itu. Seperti yang diharapkan oleh kongregasi dan masyarakat. Sebagai suster yang sudah mandiri, usia 30 tahun ya suster ya. Usia 30 tahun itu sebagai orang sudah cukup dewasa. Nah, diharapkan juga sebagai suster hati kudus yang dewasa dalam iman dan juga dewasa dalam sebagai suster. Dewasa sebagai suster. Jadi ya bisa melihat bagaimanalah baiknya dalam hidup berkomunitas, dalam hidup bersama, dalam bermasyarakat, dalam mengembangkan pastoral dan sebagainya itu diharapkan sudah dewasa. Dapat mendidik, membimbing adik-adik yang generasi berikutnya. Harapan saya sebagai suster yang sudah lanjut usia, kongregasi ini semakin berkembang. Bukan hanya berkembang, banyaknya suster, banyaknya anggota, tetapi berkembang di dalam mutu. Bisa mempertahankan mutu, baik di sekolah maupun mutu sebagai seorang suster. Jadi menjadi suster HK memang dituntut untuk kerja keras. Jadi kalau memang mau menjadi suster HK harus berani kerja keras, harus berani mempunyai daya juang yang tinggi, dan juga harus berani meninggalkan segala sesuatu yang kiranya tidak cocok sebagai suster. Harus berani meletakkan, meninggalkan, dan mulai berjalan lurus sehingga kongregasi ini sungguh-sungguh bisa berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, diharapkan oleh gereja, dan diharapkan oleh banyak orang yang dilayani suster. Terlebih saya sebagai lansia juga mengharapkan generasi-generasi penerus ini sungguh-sungguh mempunyai hati, kerendahan hati, keleluasaan hati, melayani dengan hati, dan seterusnya. Tidak meninggalkan sejarah kongregasi. Saya punya harapan, punya suster-suster yang mumpuni untuk menyampaikan pada generasi penerus tentang sejarah kongregasi. Sehingga adik-adik kita itu tahu bagaimana awal-awalnya kita bisa bertumbuh seperti ini. Kemudian tradisi kongregasi itu jangan diturunkan. Memang perkembangan zaman lebih maju, tetapi yang namanya tradisi kongregasi, sejarah kongregasi jangan sampai hilang.